Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu berusaha menjerumuskan, menyesatkan umat manusia ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Iblis telah berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan usaha dengan sakpol kemampuannya untuk mengajak manusia dengan cara menyesatkan manusia, menggoda manusia agar ikut setan, ikut iblis ke dalam neraka kelak. Namun siapa sangka iblis ternyata juga pernah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala suatu waktu memerintahkan iblis agar bertemu dengan nabinya Allah, yaitu Muhammad SAW. Iblis mengemban amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Sejurus kemudian iblis langsung berubah menjadi seorang laki-laki tua dan menuju untuk menghadap Rasulullah SAW. Saat iblis datang ke rumah Nabi, Nabi kemudian bertanya, dan Nabi asalnya ya sudah tahu, dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa yang datang itu adalah iblis. Nabi bertanya, siapa kamu? Aku iblis. Untuk apa kamu menemuiku? Tanya Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk bertemu denganmu dan menjawab semua yang nanti ingin kamu tanyakan kepadaku. Nabi pun langsung bertanya kepada iblis. Jadi saat itu Nabi bersama dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sebelum pintu dibuka, karena Nabi dibisiki oleh malaikat Jibril, itu adalah iblis. Bahkan seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk membunuh si iblis, tapi Nabi melarang Umar bin Khattab untuk membunuh iblis. Seraya mengatakan bahwa iblis telah diizinkan oleh Allah, bahkan diperintah oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad, untuk menemui dia. Kemudian Nabi pun bertanya kepada iblis, kalau begitu wahai makhluk yang terkutuk, berapakah jumlah musuhmu dari kalangan umatku? Iblis pun menjawab, ada 15. Yang pertama engkau, kedua pemimpin yang adil, ketiga orang yang kaya yang rendah hati, keempat pedagang yang jujur, kelima orang yang berilmu yang khusyuk, keenam orang yang beriman yang suka memberi nasihat, ketujuh orang iman yang memiliki hati yang penuh dengan rasa kasih sayang, kedelapan orang yang bertaubat yang istiqomah dalam taubatnya, 9 orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, 10 orang iman yang selalu dalam keadaan suci, 11 orang iman yang banyak bersedekah, 12 orang iman yang berbuat baik kepada orang lain, 13 orang iman yang bermanfaat bagi banyak manusia, 14 orang yang menghafal Al-Quran dan istiqomah membacanya, 15 orang yang mendirikan sholat malam, sedangkan yang lain tertidur pulas. Jadi itulah iblis menjelaskan panjang lebar kepada Nabi Muhammad saat ditanya siapakah musuh-musuhmu. Iblis mengatakan musuh iblis adalah 15 orang yang di atas tadi, yang disebutkan oleh iblis tadi. Setelah itu kemudian Nabi bertanya, lalu siapa kawanmu dari golongan umatku? Iblis pun menjawab, ada 10 golongan. Yang pertama pemimpin yang zalim, kedua orang kaya yang sombong, ketiga pedagang yang menipu, keempat orang yang suka mabuk-mabukan, kelima pembunuh, keenam pezina, ketujuh orang yang suka memakan harta anak yatim, kedelapan orang yang suka meremehkan sholat, 9 orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, 10
orang yang senang berangan-angan. Mereka semua adalah teman-teman dan sahabatku. Jadi itulah 10 golongan yang menjadi teman baik atau teman karibnya iblis. Dari kisah ini jangan sampai kita menjadi temannya iblis, sahabat karibnya iblis. Karena teman karibnya iblis atau sahabat karibnya iblis tentunya adalah orang-orang yang sangat rusak, orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah, orang-orang jahat, orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, dan mereka itu kelak akan menjadi teman iblis di dalam neraka. Jadilah musuh-musuhnya iblis yang ada 15 golongan tadi. Karena musuh-musuh iblis, orang-orang yang dibenci oleh iblis ini nantinya akan dihadiahi oleh Allah berupa surga. Mereka lah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, beramal soleh selama di dunia. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.